Diakobis TV dari kedalaman hati. Tuhan senantiasa berikan yang terbaik, terutama untuk karya penggembalaan di Paroki Santo Vincentius Batu Licin ini. Saya mengenal Romo CM sejak tahun 90 karena saya berada di Batu Licin ini tahun 1990. Pada saat itu stasi Batu Licin itu masih di bawah naungan Paroki Kota Baru. Saat itu pastor parokinya adalah Romo Antonius Yuni. Sejak itu saya mengenal Pastor CM yang ada di Kota Baru dan Batu Licin. Dengan peristiwa tabisan ini, umat bersemangat gegap gempita untuk menyambut tawaran dari pimpinan CM untuk tabisan di Paroki Santo Vincentius Paulo ini. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, mereka menyiapkan diri untuk perayaan tabisan ini. Dan pada tanggal 1 Maret 1997, Suster Purifikasi mulai berkarya di Batu Licin. Nah, sejak itu istilahnya ya memang awalnya umat yang ada di Batu Licin, karena waktu itu gereja yang kita pakai masih gereja ekumene dari perusahaan, jadi umat bisa dihitung dengan jari. Jadi setelah begitu Suster Purifikasi mulai berkarya di sini dan sudah ada rumah mereka di sini, jadi umat itu bukan bisa lagi di gereja ekumene, langsung bisa ke rumah Suster Purifikasi waktu itu. Pada saat itu sudah semakin hari semakin berkembang umat yang ada di sini karena dengan kehadiran ini tadi Suster Purifikasi. Wilayah yang di wilayah stasi yang dijangkau oleh Romo-Romo CM itu sangat jauh, sampai ke Sungai Danau, terus Bakau sana, itu yang arah ke ininya. Jadi saat itu juga ya umat yang ada di stasi juga bisa dihitung dengan jari juga, nggak terlalu banyak. Kalau suku-suku yang ada di sekarang itu ya banyak kali, ada suku Jawa, Flores, terus Batak, Toraja, terus sama istilahnya penduduk asli di sini yang Dayak, orang-orang Dayak. Saya mensyukuri bahwa umat di Paroki Batu Licin itu hampir semua itu mau berikan yang terbaik, terutama untuk Tuhan dan untuk gerejanya. Jadi semua umat mendukung untuk pelaksanaan tahbisan ini, baik secara pikiran, moral, material, bahkan juga tenaga yang mereka berikan untuk persiapan pelaksanaan tahbisan ini. Yang kurang lebih 28 tahun paroki ini berdiri, baru pertama kali ditabiskan seorang imam di sini, itu pun imam dari CM. Nah, itu yang saya merasa bangga sama sekali. Merasa bangga karena ya mungkin itulah sudah jalan Tuhan yang diberikan kepada umat sini, bahwa nanti yang tabis pertama di Paroki Santo Vincentius ini adalah orang CM dan orang Manggarai juga. Ya memang seperti kami ini ya, siapa saja yang mau ditabiskan sini pasti umat tetap siap. Dan juga yang saya syukuri bahwa dengan peristiwa tabisan ini, saya berharap bahwa nantinya di Paroki Batu Licin ini akan tumbuh panggilan-panggilan untuk menjadi pelayan-pelayan gereja secara khusus, yaitu menjadi imam, menjadi bruder, dan juga menjadi suster. Dan yang saya syukuri juga tahun ini bahwa Paroki Batu Licin telah boleh mengirim 3 calon imam ke kongregasi misi untuk memasuki masa pembinaan postulat. Ada 3 anak yang masuk di Seminari Postulat Candi Badut, Malang. Dari mereka itu 2 itu
dari seminari, yang masing-masing satu dari seminari Garum, yang satunya dari seminari Santo Petrus Banjarmasin, yang satu dari SMK Negeri Batu Licin ini. Yang kita harapkan siapa saja yang mau ditabiskan di paroki sini pasti umat siap. Ya memang harapan kami ke depan tuh mudah-mudahan ada anak-anak yang bisa mengikuti jejak dari Romo Rinto ini. Mari kita sama-sama membangun paroki ini agar lebih maju lagi. Itu yang pertama. Kedua, supaya kita tetap memberi pengertian dan memberi dukungan kepada anak kita. Mungkin ada yang ingin mau jadi suster ataupun pastor, ya diberilah dukungan kepada anak-anak. Dan saya berharap bahwa peristiwa tabisan ini merupakan sarana aksi panggilan bagi umat yang ada di paroki Batu Licin ini, dan semoga Roh Kudus menggerakkan hati dan pikiran umat sehingga orang tua bisa mendorong putra-putrinya untuk menjadi imam, suster, biarawan, maupun biarawati. Merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, yang mana pelaksanaan tabis ini sampai dengan misa perdana semuanya berjalan lancar. Ini berkat campur tangan dari Tuhan. Kedua, semoga kedepannya umat yang ada di paroki ini tetap kompak dalam segala apapun kegiatan yang ada di paroki ini, saling mendukung. Kepada Bapak Uskup juga kami merasa berterima kasih karena beliau sudah bersedia untuk mentabiskan Romo Rinto ini. Ofisial CM, kami juga merasa berterima kasih karena beliau bisa menunjuk atau memberi kepercayaan kepada umat yang ada di paroki ini untuk pentabisan Romo Rinto ini. Dan juga umat yang ada di Keuskupan Banjarmasin yang telah memberikan dukungan baik dari dana, tenaga atau pikiran sehingga acara tabisan ini berjalan lancar, tidak ada hambatan, rintangan. Dan saya berharap bahwa dengan peristiwa tabisan ini umat di paroki Batu Licin semakin mau mencintai Tuhan dan gereja, semakin mau melayani Tuhan dan gereja, lebih-lebih dalam sesamanya, mereka yang miskin dan menderita. Paroki Batu Licin itu ada 7 komunitas sekitar paroki atau lingkungan di sekitar paroki, dan yang lain stasi atau camp sawit itu ada 25 tempat. Jumlah umat yang ada di paroki Batu Licin kurang lebih 2.200 jiwa. Dari 2.200 jiwa itu 1.000 tinggal di kota di sekitar paroki Batu Licin, lalu 1.200 tersebar di camp sawit. Lalu untuk umat itu komposisinya itu mereka yang dari Timor Leste, dari Flores atau NTT itu sekitar 60%. Lalu 40% itu terdiri dari orang Batak, orang Toraja, orang Jawa, dan juga orang-orang Cina. Sehingga mayoritas dari umat paroki Batu Licin ini adalah mereka yang dari NTT dan juga Timor Leste. Begitu. Perjalanan paroki Santo Ignatius Paulo ini sejak berdirinya dilayani oleh Romo-Romo CM. Waktu berdiri tahun 1997 itu pastor kepala paroki pertama Romo Stefanus Rudi Sulistyo, yang pusat paroki di Batu Licin, lalu pelayanannya sampai di perbatasan Kaltim, dan kalau ke arah Banjarmasin sampai di Sungai Danung. Jadi
sangat luas untuk paroki Batu Licin ketika itu. Kemudian dalam perkembangan berikutnya itu Sungai Dano itu berdiri paroki sendiri. Lalu juga Sebamban, dan disusul tahun 2017 paroki Gendang atau Santo Fransiskus Asisi Gendang. Kemudian tahun 2022 itu paroki Santa Maria Tak Bernoda Mandam. Lalu kemarin baru tanggal 1 Agustus kemarin berdiri paroki Karanglewar. Sehingga dari satu paroki sudah menghasilkan 5 paroki. Tetapi untuk pelayanannya tetap saya pikir karena kita selalu mencari dan menemukan domba-domba yang hilang di sawitan, maka kita tetap punya banyak stasi, sekitar 25 stasi yang kita layani. Karya-karya Romo CM yang ada di paroki ini yang jelas dirasakan oleh umat adalah karya-karya pendidikan. Jadi Romo CM mendirikan sekolah, playgroup, TK, SD, dan akhirnya sekolah ini sekarang sudah dikelola, tertata secara rapi, dan bergabung dengan Yayasan Lasaris Surabaya. Di paroki Karya Asrama, betul, Karya Asrama. Karya Asrama ini sekarang ada asrama putra, asrama Santo Vincentius Paulo, dan asrama putri yang didampingi oleh para suster pasionis. Kemudian karya Romo CM yang katakanlah dirasakan oleh umat, sekarang ini berdiri SSV, Konferensi Santo Agustinus, SSV orang-orang dewasa, dan juga SSV kaum muda, Konferensi Beato Carlo Acutis, yang sekarang ini lagi dalam proses dan juga berusaha untuk bisa hidup melayani orang-orang miskin dan orang-orang menderita di wilayah paroki Batu Licin ini. Saya Sulis Chandra mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian Vincentian setiap hari di channel YouTube Yakobis TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yakobis TV, dari kedalaman hati.